siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baik kita berdoa dulu untuk ketua kelas Mayusri agar bisa Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai, berikan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ibu pagi hari ini semoga kalian selalu bahagia, sehat dan sukses di masa hadapan. Amin. Oke, sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, ibu absen dulu. Tanda bukti bahwa kalian setia di jam saya. Hari ini tanggal berapa, nak? 22. Mantap. Balkis? Esi? Kenapa kamu muram, nak, dari tadi? Ibu perhatikan. Apa, nak? Lapar? Fiona? Hengki Kurniawan? Ngapa nak sakit kepala? Ada. Irma Sari? Alah, lemah suara nak Linda? M Rizky Inanda? M Ismail? Mayusri? Melviana? M Irham Fadli? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Yuriko kemana dia, nak? Kemana dia? Yuriko tuh kemana, nak? Tidak datang. Bahaya Yuriko nih. Rizka? Sakit perut. Berarti Rizka, Yuriko nih sama-sama tempat dia, Jangan janjian dia dua dah. Tak datang. Semoga si Yuriko dengan si Rizka ini sehat dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasa dan kumpul sama kalian lagi, anak ya. Oke, anak ibu, hari ini kita itu kalian harus belajar dengan lebih baik. Maka dari itu niat kalian harus diperbaiki bahwa datang ke sekolah itu kita memiliki niat, yaitu tujuan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jangan kalian menyia-nyiakan kesempatan. Betul tak? Rugi kan kalau kita tidak memaksimalkan diri kita dengan kesempatan yang ada. Jadi kata ibu, jika kamu diberikan satu kesempatan, maka kamu rebutlah kesempatan itu. Tidak akan ada kesempatan datang kedua kali. Baik anak ibu, tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kamu nanti dapat meneruskan, menggantikan saya nanti menjadi guru di sini, ya. Kalau tidak mau jadi guru, jadi dokter. Terserah kamulah, pokoknya yang penting kamu nanti sukses. Anak ibu, hari ini materi kita yaitu persamaan lingkaran, oke? Ya, persamaan lingkaran. Ada apa di persamaan lingkaran itu? Tarmizi, ada gambar apa saja di situ? Ya, foto-foto belajar. Ini untuk apa foto-foto belajar nih? Untuk apa, nak? Untuk mengingat bahwa dulu kita sebelum masuk pelajaran bersama lingkaran ini pernah belajar materi sebelumnya. Nah, hari ini kita belajar bersama lingkaran. Kemarin saya sudah memberitahu tentang irisan lingkaran, apa-apa saja bentuk irisan lingkaran tersebut. Ini sudah kamu pelajari semuanya. Hari ini masuk yang bentuk yang pertama, yaitu persamaan lingkaran. Oke anak ibu, sebelum kita masuk ke dalam persamaan lingkaran, terjun ke materinya, alangkah baik kita buat dulu kesepakatan kelas. Oke anak ibu, sudah cukupkah kesepakatan kelas kita? Pertama,
3, 4, 5, mantap, semangat betul anak ibu. Oke, udah konsentrasi, kita lanjut dulu. Tadi kita nanti persamaan lingkaran. Dari kata besar tersebut ada namanya persamaan lingkaran yang harus kamu perhatikan garis besar betul. Apa itu lingkaran? Tentu muncullah pertanyaan, apa itu lingkaran? Anak ibu, siapa yang tahu apa itu lingkaran? Ya. Lingkaran adalah lingkungan atau tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran dan jaraknya terhadap pusat lingkaran disebut jari-jari. Oke, mantap sekali. Anak ibu, ada yang ingin menambah atau sama sepaket jawaban kalian dengan si Tara? Sama? Sepaket? Oke, sepaket. Oke, jawabannya berarti kalau sepaket ini berarti kita sudah sepakat. Kita next lagi. Ini dia. Lingkaran. Tadi tidak salah bahwa Tara menyebutkan lingkaran itu merupakan tempat atau kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang data. Nah, inilah bentuk lingkaran. Nah, di sekitar kamu yang bulat-bulat itu kamu gunakan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa saja, Mizi? Jam. Mana jam di kelas kalian? Tak ada. Oke, jam ya. Piring. Ban Honda. Bola. Lagi nak? Jam tangan ya. Jam tangan ya bisa juga ya. Karena saya lihat, apa nak? Kepala. Kepala kita ni bulat tak? Sedikit bujau kepala kita ni. Tapi dia ada titik tengah juga nih kepala kita nih. Nah, dikatakan lingkaran, dia memiliki titik pusat. Kalau manusia, ada juga titik pusatnya. Tapi dia bukan disebutkan lingkaran. Nah, anak ibu, ini yang nama garis, apa garis putus-putus ini nak? Kalau di dalam ban Honda itu namanya rem. Rem ya? Kalau di sini namanya? Titik-titik ini. Apa? Kalau di lingkaran itu ada namanya ciri-ciri lingkaran pertama bulat. Terus lagi punya titik pusat. Terus lagi punya jari. Jadi rem yang di Honda ternyata dia adalah jari-jari di lingkaran. Berarti itu mempunyai jari-jari. Sekarang saya luruskan. Kalau dari sini ke sini apa namanya? Pokoknya garisnya nyatu semuanya. Titik pusat sebelah kanan, sebelah kiri. Apa namanya? Diameter. Mantap betul. Diameter. Jadi berarti kalian ini sudah sangat memahami tentang lingkaran. Tepuk tangan untuk kita dulu. Alhamdulillah ya. Kalau tepuk tangan ini paling mantap. Oke, kita next. Nah, ini merupakan kaidah persamaan lingkaran. Kenapa saya membuat kaidah persamaan lingkaran? Karena nanti kamu harus lebih memberikan pemahaman di kalian. Kalau tidak paham, berarti kamu nanti tidak akan dapat menyelesaikan persamaan lingkaran. Nah, di dalam kaidah persamaan lingkaran itu, anak ibu ada dua. Pertama, lingkaran di titik 0,0 dengan jari-jari R, berarti jari-jarinya tidak berubah R ya. Bisa juga kamu tulis S, bisa Bu, bisa ya. Terus lagi dengan persamaannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R pangkat.
pusat lingkaran di A, B. Nah, kalau di 0 ini berarti dia itu melewati lingkaran yang kita bulat tadi hanya melewati 0 saja. Kalau lingkaran A, B berarti dia melewati titik-titik. Kalau kita gambarkan di dalam Kartesius, titik-titik inilah yang dilewati oleh lingkar. Titik mana? Ada titik negatif, ada titik positif, negatif. Nah, inilah yang akan dilewati lingkaran. Sehingga dapatlah persamaannya X dikurang A pangkat 2 tambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sebelum itu, alangkah baik kalian melihat, nonton ya kalau bahasa kita, tutorial tentang persamaan lingkaran tersebut. Nah Ibu, dipahami ya nak? Kalau seandainya kalian tidak paham, maka kalian silakan bertanya dengan Ibu. Kecil pula suara dia nak ya? Tak dengar nak? Ngapa pasal agaknya? Tak dengar. Oke, anak ibu diperhatikan. Nah, ini sama seperti penjelasan saya tadi, cuma ini agak detail sedikit. Oke? Nah, gambar lingkaran untuk hebat enak ya. Nah, ini yang bertitik pusat di 0,0. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan kedua-dua, kita dapatkan X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jadi dari X adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Iklan. Anak terus-menerus main games, misalnya Roblox atau Minecraft. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jadi F. Nah, kita gambar. Nah, gambarnya seperti ini nak. Ingat betul-betul bahwa gambarnya, yaitu titik X, Y. nah, gambar lingkaran ketika dia di titik AB itu, gambar lingkarannya itu anak ibu, dia beradanya bukan di tengah-tengah titik ini. Kalau di titik 0, ini berarti dia berada di tengah gambarnya. Berarti sap ya. Kalau seandainya dia itu berarti AB, berarti dia berada di luar daripada titik ini. Titik di garis karte berada di Semarang titik, tapi masih tetap dia di diagram Kartesius.
Oke, dapat dipahami untuk gambar? Kita misalkanlah di sini. Senangnya nak ya? Kalau kita tahu tuh memang senang. Seratus 144 dikurang 36. 144 dikurang 36 dapat berapa? 144 dikurang 36. 1 tolak kan deh. Biar dah nak. Kamu mikir darah? Dah itu buk tambah lah. Ini tambah Bu. Apa yang tambah nak? 9. 9 ditambah 16 dikurang 4. Dah, siap dah? Ya. Gitu, Bu. Yang penting kami dah usaha ya kan. Ya, mantap bro. Ada hasil. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Ayo. Hah? Tidak ada. Jangan lupa tanda penghubungnya, yaitu tanda tambah. Nanti tambah dong. Sama dengan 0. Kita buat Dah? Siap dah? Cepat kelompok 4 cepat. Kelompok 3 cepat. Oke, cepat anak ibu. Ayo. Jarak lintasan anak terhadap pusat kolam 6 meter. Jarak ibu dari kolam tersebut adalah 12 meter. Jika diasumsikan posisi ibu itu dinyatakan titik. Pangkal koordinat Kartesius, tentukan persamaan lintasan anak tersebut. Penyelesaian. AB dalam kurung 12,0 dalam kurung A X dikurang A kuadrat 2 ditambah Y dikurang 6 kuadrat 2 sama dengan 6 kuadrat 2. X dikurang 12 sama dengan kuadrat 2 ditambah Y dikurang 6 kuadrat 2 sama dengan 36 kuadrat 2. X kuadrat 2 dikurang 24 X ditambah 144 ditambah Y kuadrat 2 dikurang 36 sama dengan 0. X kuadrat 2 ditambah Y kuadrat 2 dikurang 24 X ditambah 108 sama dengan 0. Apakah jelas? Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Ada? Jelas. Mantap. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih juga kepada kelompok 4 ya. Nah, mantap sekali ya anak ibu ya kelompok 4-nya. Kalau ibu tadi banyak bertanya, kamu udah paham dah gambarnya bentuknya seperti ini? Jadi kita simpulkan bahwa kelompok 4 ini dia menggunakan persamaan di titik A,
B. Sehingga rumus A, B yaitu X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, itu dia menggunakan rumus itu anak ibu. Sementara kelompok 1 tadi dia menggunakan rumus ya persamaan 0,0 X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Meski dia adalah soal cerita, kelompok 1 sudah berhasil. Jarak lintasan anak terhadap pusat kolam 6 meter. Jarak ibu dari kolam tersebut adalah 12 meter. Jika diasumsikan posisi ibu itu memperhatikan dinyatakan titik. Pangkal koordinat kartesius, tentukan persamaan lintasan anak tersebut. Penyelesaian. AB dalam kurung 12,0 dalam kurung A X dikurang A kuadrat 2 ditambah Y dikurang 6 kuadrat 2 sama dengan 6 kuadrat 2. X dikurang 12 sama dengan kuadrat 2 ditambah Y dikurang 6 kuadrat 2 sama dengan 36 kuadrat 2. X kuadrat 2 dikurang 24 X ditambah 144 ditambah Y kuadrat 2 dikurang 36 sama dengan 0. X kuadrat 2 ditambah Y kuadrat 2 dikurang 24 X ditambah 108 sama dengan 0. Apakah jelas? Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Ada? Jelas. Mantap. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih juga kepada kelompok 4 ya. Nah, mantap sekali ya anak ibu ya kelompok 4-nya. Kalau ibu tadi banyak bertanya, kamu udah paham dah gambarnya bentuknya seperti ini? Jadi kita simpulkan bahwa kelompok 4 ini dia menggunakan persamaan di titik A, B. Sehingga rumus A, B yaitu X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, itu dia menggunakan rumus itu anak ibu. Sementara kelompok 1 tadi dia menggunakan rumus ya persamaan 0,0 X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Meski dia adalah soal cerita, kelompok 1 sudah berhasil. Ada berapa bentuk persamaan lingkaran? 2. 1 melalui A, B. Sudah? Sekarang bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Hah? Sangat menyenangkan. Sekarang perasaan kamu coba kamu tulis. Saya beri masa 2 menit mengungkapkan perasaan. Terus lagi ke depannya mau belajarnya seperti apa? Atau ke depannya misal, Bu, kita besok menggunakan HP, Bu. Kita buat model pembelajaran menggunakan digital. Bisa. Takut juga kamu pink ya? Tak bisa dong. Jadi anak ibu, buat perasaan tolong ditampal di depan. Cepat, langsung tempel di depan. Nah, saya bacakan. Perasaan kamu hari ini, pembelajaran kedepannya nanti Bu harus begini. Pink tuh manis orang dia. Oke, dah, cepat. Di sini tempatnya. Perasaan kedepannya harus belajarnya seperti ini, Bu, misalnya. Ibu harusnya gini, Bu, misalnya. Jangan pula kalian takut pula kalau kamu tak boleh komen. Cepat sikit. Biar saya lihat bagaimana perasaan kamu hari ini. Perasaan saya misalnya tidak bahagia karena misalnya tertekan saya belajar hari ini, Bu, karena ibu suaranya garang. Misalnya kalau saya bahagia ya bahagia, jangan kamu paksa-paksaan. Tidak ada menyangkut nilai di sini. Nilai saya ke kamu tidak ada. Dah, sudah tempel, cepat. Lama.
Tak usah lagi, kalau nama nanti tahu siapa orang dia. Oke, Tara. Tahu juga saya. Saya ini tulisan kamu kenal. Di sini. Di mana-mana saja boleh, yang penting kamu bahagia. Oke, Tara. Belajar hari ini belajar menggunakan HP. Saya bahagia. Berarti ke depan kita harus menggunakan HP hari ini sedikit mengantuk. Karena banyak makan nasi nih. Hari ini Tara sedikit mengantuk. Perasaan saya dengan pembelajaran hari ini sangat suka sekali. Minggu depan belajar saya mau menggunakan HP. Perasaan saya hari ini sangat bahagia dan proses belajar makanya sangat baik. Terima kasih. Lagi tinggi benar terlalu macam lah. Perasaan saya belajar bahagia. Kedepannya saya ingin terus belajar seperti ini dan ingin membawa atau menggunakan HP saat belajar. Oke, banyak yang mau request belajar trik besok pakai HP. Ya. Perasaan saya hari ini sangat bahagia. Oke, apakah kita bisa menggunakan HP? Tertekan. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah? Jangan sampai campak. Apalagi itu biasa saya baca perasaan Seririn. Seririn, perasaan saya ingin belajar pakai HP. Hari ini saya agak ngantuk. Oke. Perasaan ini saya sangat senang dan belajar ke depannya menggunakan HP. Oke, tak boleh. Gunakan bahasa yang baik. Perasaan saya hari ini sangat senang dan bahagia ke depannya belajar menggunakan HP. Perasaan saya ingin belajar pakai HP. Nah, pakai HP. Oke, anak ibu. Sudah ditampal semua perasaannya? Itu si Irma nih. Irma perasaan menyenangkan tapi ada yang tidak senang dengan saya. Dia merasa sempurna selalu. Mentertawakan saya harap dia ke depannya sadar diri. Oke? Mati. Belum. Dah kamu mana perasaannya Lan? Untuk saya beda Bu. Ada tulis dah tak apa dah. Oke. Ketika saya belajar dengan ibu sangat senang sekali pasal ibu suka buat kami tertawa. Ya, tepuk tanganlah untuk kita semua. Jadi anak ibu kedepannya lagi hari Senin besok kan ibu masuk pagi di kelas kamu boleh membawa HP. Tapi dengan catatan HP ketika sudah belajar kita simpan kembali ke ruang piket ataupun guru ataupun wali kelas bisa kamu kumpulkan ke saya. Nah, ke depan nanti kita membuat pembelajaran. Ini kan kita menggunakan karton nih. Besok kita menggunakan HP. Salah satu di HP kamu harus ada Canva, Insert, Capcut atau apapun itu. Hah? Anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak ibu. Kalian boleh duduk-duduk nyantai menjelang guru bidang studi yang lain masuk anak ibu ya. Ya, Ibu.